Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial CRUD Flutter dengan Firebase. Kali ini saya akan membuat login user dengan Google. Oke, baik, di sini di main.dart-nya saya sudah edit template-nya ya seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas yang namanya my homepage. Kelas ini saya buat dari stateful widget. Kemudian di sini kontainernya itu saya ganti dengan scaffold. Lalu kemudian scaffold saya kasih body, bodinya itu sebuah kontainer. Kemudian saya kasih widthnya seperti ini, media query of context size width seperti ini. Kemudian kontainernya saya kasih childnya itu berupa kolom seperti ini. Kemudian saya kasih children. Setelah itu saya kasih teks. Di sini fungsinya teks itu nanti untuk menampilkan dinamis ya teksnya, untuk menampilkan user yang saat ini sedang login, ataupun nanti kalau misalkan usernya belum login akan menampilkan teks login user aja seperti itu. Setelah teks saya kasih sized box, kemudian saya buat sebuah button dengan menggunakan outline button. Setelah itu untuk outline button di sini saya kasih on pressnya saya kosongin dulu. Kemudian outline button saya kasih child di sini saya kosongkan dulu, saya kasih 0. Bergeser ke atas di sini saya membuat sebuah variabel user, oke, underscore user dengan tipenya Firebase user. Di sini saya buat init state seperti ini, init state. Lalu kemudian seperti ini. Di atas init state ini saya kasih override. Setelah itu di sini di dalam init state-nya saya kasih super titik init state. Oke, lanjut di sini saya langsung mengecek Firebase user. Jadi di sini saya akan mengecek user yang saat ini sedang login ya, atau masih aktif seperti itu, masih aktif login. Dengan cara Firebase out instant current user, dan di sini untuk on value saya ganti dengan user, kemudian di sini titik koma, di sini set state user sama dengan user yang underscore user yang tadi di atas ya, sama dengan user. Oke, titik koma. Nah, setelah ini user ini dimasukkan ke yang tadi ya, ke yang barusan saya buat. Oke. Lalu kemudian di teks ini saya akan mengecek user terlebih dahulu. Jika usernya itu sama dengan 0, itu maka teks ini akan menampilkan login user. Seperti itu. Kalau misalkan usernya ada atau masih aktif, ini akan menampilkan Anda login sebagai siapa. Seperti ini. Saya kasih seperti ini, Anda login sebagai, kemudian di sini $_wild underscore user titik display name. Kita tampilkan nama user yang sedang login ya. Setelah itu untuk outline button di sini untuk childnya di sini saya akan sama mengecek juga untuk yang underscore user, tapi sebelumnya di sini harusnya dia pakai teks. Oke, seperti ini. Oke, di sini underscore user, jika user ini sama dengan 0, itu dia akan menampilkan teks itu login. Oke, jadi kalau misalkan usernya nggak ada, outline button ini berfungsi sebagai proses login nantinya. Ketika diklik dia akan memproses login user. Oke. Kalau misalkan usernya ada atau masih aktif, ini tombol ini akan berfungsi sebagai kalau diklik itu dia akan langsung pindah ke halaman tambah data seperti ini. Begitu juga untuk yang on press, ini saya kasih async dulu, asynchronous. Untuk di dalam on press-nya sendiri saya masih cek juga di sini untuk ini user ya. Jika usernya ini masih sama dengan 0, itu saya akan tampilkan di sini. Oke, saya kasih komentar dulu di sini. Ini fungsinya untuk jika usernya masih sama dengan 0, maka outline buttonnya di sini akan memproses login. Untuk else di sini dia akan langsung untuk proses untuk memindahkan, ketika diklik itu dia akan pindah ke
halaman tambah data seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan langsung membuat sebuah metode dengan future dengan tipenya itu Firebase user. Kemudian nama metodenya itu underscore login Google seperti ini. Kemudian tambahkan asynchronous. Kemudian kurung kurawal seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel final user. Final Google user sama dengan wait, kita menunggu dari Google sign in. Di sini titik sign in. Oke, kita buat sebuah variabel lagi final Google out, ini untuk autentikasi. Oke, Google out await, kita await dari Google user titik authentication titik koma. Kemudian setelah ini kita buat sebuah variabel lagi final, di sini out credential. Oke, out credential yang ini. Variabelnya namanya credential. Oke, bertipe out credential. Sama dengan di sini Google out provider, yang ini titik get credential. Di sini ID tokennya kita enter dulu. Kemudian di sini enter dulu. Untuk ID tokennya itu kita dapatkan dari Google out titik ID token. Kemudian ini akses tokennya sama Google out titik akses token. Oke, titik koma seperti ini. Lalu kemudian di sini saya membuat sebuah final user sama dengan dalam kurung kita await dari Firebase out. Oke, instance titik, di sini kita pilih sign in with credential titik user di ujung sini. Oke, titik user titik koma. Oke, kemudian kita langsung return ke user titik koma. Oke, selesai untuk yang metode login Google. Seperti ini codingannya. Kita lanjut ke bawah lagi. Di sini kita proses dulu untuk yang jika user sama dengan 0. Ini komentarnya saya hapus. Ini hapus dulu. Kemudian final user kita panggil metode yang login Google itu await login Google titik koma. Lalu kemudian jika sudah berhasil login itu kita langsung arahkan ke mungkin langsung aja arahkan ke tambah data. Di sini untuk mengarahkannya itu navigator titik off konteks. Oke, titik push. Oke, untuk route-nya di sini titik koma dulu aja. Diisi dengan material peg route. Di sini buildernya kita kasih konteks, kemudian langsung seperti ini. Kita langsung arahkan ke tambah data jika dia berhasil login. Seperti itu. Tambah data seperti ini. Tambah datanya masih merah karena kita belum ngebuat ya. Ini titik koma hapus, jangan ada titik koma di situ. Kita buat file baru namanya tambah data.dart. Oke. Kemudian ditambah data ini. Nah, di sini ya untuk yang ini itu, nah ini nanti kita import tambah data, kita langsung import material.dart-nya. Kemudian di sini kita buat dari class stateful widget tambah data seperti ini. Oke, kita langsung import aja dengan cara ini. Oke, sudah selesai diimport, kita langsung pindah ke tambah data. Kemudian di sini kita buat variabel final dengan tipenya itu Firebase user underscore user. Oke, titik koma. Kemudian di bawahnya enter. Di sini itu kita langsung buat konstruktornya. Oke, sepertinya ini underscore-nya kita hapus aja. Oke, ini kita hapus. Ini hapus juga. Sip, seperti ini.
Oke, ya seperti ini. Kita kembali lagi ke main Dart. Di tambah data ini, kita untuk parameter usernya tambahkan dulu user. Oke, titik display name. Sepertinya ini display name gak perlu, dihapus aja. Oke, cukup seperti ini. Lalu kemudian kita ke tambah data lagi. Untuk kontainer di sini saya ganti dengan scaffold. Untuk scaffold di sini di bodinya itu sementara em, kasih center dulu, widget center, kemudian kasih child. Child ini berupa teks. Teks itu akan menampilkan widget dari user. Oke, display name seperti ini. Lalu kemudian nah ini codingan untuk tambah datanya sementara seperti ini dulu. Di sini untuk scaffold kita tambahkan upbar terlebih dahulu. Upbar kita kasih titlenya itu teks, di sini tambah data seperti ini. Oke, sip. Kemudian selanjutnya kita coba run dulu. Oke, kita lihat seperti apa hasilnya. Oke, di sini sudah tampil. Sepertinya ini perlu kasih main access segment di kolom di sini. Main access segment kita kasih center. Lalu kemudian nah ini dia akan langsung pindah ke tambah data ya kalau berhasil login. Oke. Sementara ini untuk langsung pindah ke halaman data kalau misalkan ini untuk yang else ini si buttonnya langsung bisa diklik ke halaman pindah data seperti itu. Nah, oke. Klik tambah data. Oke, di sini dia sudah ada user yang login ya. Nah, ini dia langsung pindah ke halaman data. Berarti dia membaca yang else-nya. Nah, dia membaca yang ini. Oke, menampilkan yang ini. Ini kita kasih kolom dulu aja. Ini main access alignment center. Oke, kita kasih center dulu aja seperti ini. Seperti ini. Oke, nah ini tampilan dari username-nya. Ini kita cut dulu. Kita jadiin teks biasa aja di sini tanpa center ya. Kemudian di sini kita langsung buat sebuah button. Dari outline button di sini kita kasih child. Di sini teksnya itu misalkan logout. Oke, kita langsung buat logoutnya seperti ini untuk buttonnya. Oke, on press kita kosongkan dulu aja. Nah, di sini udah berhasil login ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita buat dulu sebuah metode untuk logout usernya. Dari future null di sini, kemudian nama metodenya itu di sini underscores itu logout user seperti ini aja. Oke. Kita kasih asynchronous kurung awal, kemudian firebase out instance titik sign out. Oke, seperti ini aja. Kemudian kalau misalkan sudah berhasil keluar, itu kita langsung pindahkan dengan menggunakan navigator of context titik push replacement. Bukan, ya ini push replacement seperti ini. Untuk new route-nya ini titik koma dulu aja. Material peg route di sini builder konteks seperti ini. Kemudian kita langsung arahkan ke di sini langsung arahkan ke my home page. Oke, yang ini. Sip. Kemudian untuk logo user ini kita copy dan langsung dia dijalankan di outline button yang logo ini. Oke. Titik koma. Sip. Kita coba lagi. Oke, mungkin ini harus di wrap dengan container. Oke. Kita kasih width, lebar, media query, of context, size, width. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Oke, logout aja langsung. Oke, nah ini udah berhasil logout ya. Dia langsung pindah ke my homepage lagi.
Nah, kemudian kita coba lagi login. Oke. Ini gak memilih langsung akun emailnya, mungkin ini versi baru untuk Firebase Out-nya. Oke, dia langsung pindah ke tambah data. Oke, login, dia langsung pindah ke tambah data. Oke, sip. Login, logout, login lagi. Nah, ini langsung pindah ke tambah data ya, seperti ini. Tambah datanya seperti ini dulu untuk sementara. Oke, sip, seperti ini. Kemudian kita coba tanpa logout usernya. Oke, kita restart. Oke, nah dia masih ada ya. Anda login sebagai RD Ciput di sini. Dia ketika kita klik outline buttonnya, dia langsung pindah ke tambah data seperti itu.